Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul penggunaan las pada konstruksi perkapalan. Nama anggota 1, Afdillah Miftahulari, 2, Ahmad Fani Bahtiar, 3, Aldi Firmansyah Arianto, 4, Andreas Luki Ramadan, 5, Arta Ramadhani. Selanjutnya akan dibacakan oleh Arta Ramadhani. Yang pertama, perkapalan. Kapal dapat diklasifikasikan dengan beberapa cara. Misalnya berdasarkan penggunaan ada kapal barang, kapal niaga, kapal perang, kapal penumpang, kapal tanker, dan lain-lain. Sedangkan berdasarkan bahan dasarnya dapat berupa kapal kayu, kapal baja, kapal aluminium, dan lain-lain. Berikut adalah gambar mengenai susunan umum dari kapal barang, dan dapat dilihat bahwa konstruksi kapal dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama haluan, yang kedua lambung, yang ketiga buritan. Dan penampang melintang dari badan kapal dapat dilihat bahwa konstruksi kapal terdiri dari plat-plat dan rangka dari batang-batang. Selanjutnya diteruskan oleh Mas Ahmad Fani. Baiklah, baja dalam konstruksi kapal yaitu kelas dari baja. Baja yang digunakan dalam perkapalan adalah baja terbentuk plat dan baja konstruksi berpenampang L, I, atau T, yaitu baja cor dan baja gempa. Juga digunakan misalnya untuk bagian-bagian dari buritan. Kapal-kapal samudra biasanya digolongkan dalam kelas-kelas oleh suatu badan atau biro tersendiri, berdasarkan hasil pengamatan dari teknik. Ini merupakan tabel tentang klasifikasi baja untuk perkapalan. Mungkin bisa dilihat dulu. Next. Ya, penggunaan plat baja berdasarkan kelasnya yaitu penggunaan bermacam-macam kelas baja dalam pembuatan kapal, didasarkan atas pentingnya bagian konstruksi yang dibuat dan tabel plat untuk bagian konstruksi tersebut. Misalnya untuk geladak yang menerima beban muatan harus dibuat plat baja kelas C, D, ataupun E dengan kekuatan tarik yang tinggi. Next. Proses pembuatan kapal bisa dibacakan oleh Mas Aldi mungkin. Selanjutnya, proses pembuatan kapal. Pembuatan lambung kapal dengan konstruksi las pada umumnya dilakukan dengan cara konstruksi kotak, yaitu menjadi badan kapal ke dalam kotak-kotak seperti thread pada gambar di bawah. Masing-masing kotak dalam gambar tersebut dirakit dahulu dan baru kemudian kotak-kotak yang sudah dirakit disusun dan disambung satu sama lain di atas galangan perakit. Next. Dalam cara konstruksi kotak, proses pengerjaan dapat dibagi dalam 4 tahap, yaitu 1. Tahap pembuatan, 2. Tahap perakitan mula, 3. Tahap perakitan, dan 4. Tahap pembangunan. Seperti pada gambar di samping itu bisa dilihat. Oke, next. Penjelasan tahapan. Tahap pembuatan. Dalam tahap ini, pekerjaan yang utama adalah pembentukan plat yang dilakukan dengan pembersihan, penandaan, pemotongan, pembekokan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tahap perakitan mula. Sebagian dari plat dinding setelah dibuat biasanya langsung dikirim ke tempat perakitan, tetapi konstruksi dalam seperti kerangka geladak atau dasar biasanya dirakit tersendiri lebih dahulu dalam tahap perakitan mula. Dan tahap ini biasanya digunakan cara pengelasan tangan, pengelasan gaya berat, pengelasan redam, dan lain sebagainya. Selanjutnya tahap perakitan.
Pada tahap perakitan, semua komponen baik yang datang dari pembuatan maupun dari perakitan mula dirakit dan dilas menjadi kotak-kotak rakitan. Penyambungan antara kotak-kotak rakitan tersebut dilakukan dengan menggunakan las busur rendah otomatis seperti terlihat dalam gambar 88. Dalam hal mengikatkan kerangka dan plat dinding digunakan las tangan atau las gaya berat dengan elektroda khusus untuk pengelasan datar di samping cara pengelasan datar di atas juga cara yang lainnya. Selanjutnya, tahap pembangunan. Kotak-kotak yang sudah dirakit kemudian disusun di atas galangan dengan bantuan mesin angkat. Setelah itu diatur kotak-kotak tersebut lalu dilas dengan menggunakan bermacam-macam cara pengelasan baik dengan las biasa maupun dengan las otomatis khusus. Selanjutnya cara pengelasan untuk kapal. Pertama, hal-hal penting dalam pengelasan kapal. Dalam pembangunan kapal-kapal besar, jumlah pekerjaan las kira-kira sepertiga dari seluruh jumlah pekerjaan. Kotak-kotak yang sudah dirakit yang harus dilas satu sama lain beratnya mencapai puluhan ton dan konstruksinya yang sangat rumit. Selanjutnya, proses di samping cara pengelasan yang biasa dengan bahan las biasa dilakukan juga cara pengelasan tangan dan pengelasan gaya berat yang menggunakan bahan las khusus untuk sambungan tertentu agar mendapatkan efisiensi pengelasan yang lebih baik. Las otomatik yang digunakan adalah las otomatik busur terpendam, las listrik terak, las semi otomatik pelindung gas CO2, dan las otomatik pelindung gas mulia. Selanjutnya bahan las. Kelas-kelas dari bahan las untuk pembangunan kapal besar ditentukan oleh Biro Klasifikasi dalam hal pembangunan kapal ukuran menengah persyaratan bahan las yang lebih rendah daripada yang dituliskan dalam kedua tabel tersebut, kecuali untuk bagian-bagian yang penting di mana klasifikasi tersebut harus terpenuhi. Selanjutnya bisa dibacakan oleh Mas Andreas Luki Ramadan. Selanjutnya cara pengelasan. Dalam mengelas kotak untuk konstruksi lambung kapal biasanya dilakukan langkah berikut. Yang pertama, pemeriksaan ukuran alur. Kedua, penyusun dan pentahanan mesin las. Ketiga, pemilihan bahan las. Keempat, penentuan urutan pengelasan. Kelima, pembersihan alur dari debu karet dan minyak. Pelaksanaan pengelasan harus sesuai dengan diameter elektroda dan posisinya. Dan harus diperhatikan cara menggerakkan elektroda sehingga tidak menimbulkan cacat las seperti takik las, lubang halus, dan penembusannya yang tidak sempurna. Lanjut. Berikut adalah tabel klasifikasi kawat las. Pengelasan dalam reparasi kapal. Yang pertama, menentukan seteliti mungkin besarnya bagian yang rusak. Yang kedua, memperhatikan lingkungan kerja, misalnya memindahkan gas yang mudah terbakar minyak dan lain sebagainya. Yang ketiga, memasang kurungan pengaman bila pengelasan dilakukan di tempat yang tinggi. Keempat, mempersiapkan tenaga listrik yang diperlukan, terutama mentanahkannya. Kelima, dalam hal mengganti plat harus dibuat lubang batas dan harus menentukan urutan pengelasan. Ini merupakan tabel parameter las tangan untuk sambungan tumpul, posisi datar, dan atas kepala dengan elektroda jenis ilmenit. Pemeriksaan.
Semua sambungan las dalam kapal setelah selesai proses pengelasannya harus diperiksa dengan pengamatan yang meliputi bentuk las seperti lebar, tinggi, dan bentuk gelombangnya, panjang kaki, adanya takik, adanya lubang-lubang dalam, dan lain sebagainya. Untuk bagian yang penting perlu diadakan pengujian permukaan dengan cairan penembus, serbuk magnet, dan lain sebagainya, atau pengujian bagian dalam dengan menggunakan radiografi ultrasonik pada beberapa tempat. Pada ruangan atau tangki yang tidak boleh bocor harus diadakan pengujian kekedapan baik terhadap air maupun udara. Kualifikasi juru las. Kualitas sambungan las sangat tergantung pada keterampilan juru las yang melakukan. Karena itu, Biro Klasifikasi biasanya meminta persyaratan atau kualifikasi tertentu untuk juru las yang akan melaksanakan pengerjaan las untuk kapal. Dengan uraian tersebut, jelaslah bahwa untuk bekerja di galangan kapal, juru las harus memperbaiki dan mempertahankan keterampilannya. Karena itu, banyak sekali galangan kapal yang mempunyai pusat latihan untuk juru las. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.